Oke, kembali lagi. Jadi kali ini aku mau cerita tentang em, pengalaman mistis atau bisa dikatakan horor sedikit pas aku KKN ya. Jadi buat teman-teman yang udah tahu tempat KKN aku ini bisa dikatakan pasti a first impression pas si teman-teman aku datang ke posko aku ini pasti bilang, "Cak, serem amat," gitu kan. "Cak, horor amat," gitu. Jadi bener. Jadi pas pertama kita ke situ tuh ya sama kayak kalian gitu. Ini horor banget sih tempatnya, gila gitu kan. Ini bukan rumah, bukan posko yang layak gitu kan. Terus ya itu tempatnya kayak gudang gitu loh, gudang tempat penyimpanan tembakau kalau Pak Lurahnya lagi panen. Terus ada satu kamar di bawah dan yang cowok-cowok tuh di atas gitu kan. Di atas juga bukan kamar sebenarnya, itu bekas ruko dulu 3-4 tahun lalu. Di situ dipakai buat jualan kayak rumah makan gitu loh. Soalnya di depan posko kita tuh ada wisata hutan pinus ya, walaupun wisata tapi hutan gitu kan, kayak serem banget. Dan posko kita tuh jauh dari pemukiman warga, bisa kebayang dong, di depannya hutan pinus, belakang kanan kiri sawah, dan ada juga kebun-kebun kayak gitu, ada pohon bambu juga. Dan kita tuh 1-2 hari belum merasakan kejadian hal aneh, malah kerasanya pas udah pertengahan, dimana aku di situ punya teman si A namanya, panggil aja si A gitu kan. Si A ini katanya suatu malam kebangun, dan pas dia bangun gilir apa gitu, tengah malam kita lagi pada tidur semua. Dan kan kalau malam-malam kita tuh mau tidur lampunya selalu dimatiin kan. Dan dia tuh katanya pas bangun, lu tahu nggak lihat apa? Lihat katanya di ranjang atas yang dipakai buat 3 orang, dia ngelihat ada di tengah-tengah di antara mereka sosok, kata yang entah cewek entah apa, intinya hitam kayak gitu kan. Itu lagi jongkok, bayangin coba. Jadi dia tuh kelihatan pantulan dari lampu luar, lampu dapur. Jadi kan masih ada cahaya gitu loh. Jadi dia bisa kayak bisa mengintip gitu bahwa itu ada sosok apaan gitu kan. Tapi dia ceritanya pas udah paginya gitu loh, kayak tahu nggak, semalam aku lihat sosok ini katanya di tengah-tengah kalian kayak gitu. Sumpah serius gitu kan, sampai ya pada parno semualah, kepikiran gitu tuh sosok apaan gitu. Terus ada yang bilang, ya udah nggak apa-apa kalau selama nggak ganggu kita, yang penting kita tetap ibadahnya dijaga, ngaji, sholat, jangan bolong-bolong kayak gitu kan. Intinya udah kayak gitu. Sampai akhirnya keesokan harinya, udah hari berikutnya lagi si B, ini temen aku si B, itu juga ngalamin, dia lagi teleponan apa video call gitu sama pacarnya di tangga di situ deket dapur, dan pintu kamarnya itu ditutup kan, dia doang yang sendiri di situ. Terus dia langsung kayak kaget gitu masuk ke kamar, ngebanting pintu. "Loh, kenapa?" gitu kan, kita tanya kompak. Terus aku takut, kenapa gitu kan, "Di luar ada yang nangis," katanya, "karena ada suara nangis kenceng banget, kalian nggak denger?" Enggak denger. Logikanya kalau dia aja yang video call apa telepon kedengeran, masa kita enggak gitu kan. Ya berarti ya. Dan si B ini orang yang tidur di atas ranjang gitu, jadi ada apa gerangan. Udah sampai akhirnya ternyata si A ini cerita dia tuh sering lihat. Jadi si sosok yang jongkok ini nggak cuma di satu tempat, dia tuh pindah-pindah. Misal malam pertama dia tuh kan di ranjang kan, di tengah-tengah antara 3 orang itu. Nah besoknya tuh dia bisa di bawah, jongkok di antara yang tidur di bawah gitu. Jadi kan serem banget gitu kan, kayak gitu. Terus ya gitu sih, yang paling serem tuh itu. Sama apalagi ya, oh iya, pas udah mau akhir-akhir kan sering kayak rapat malam gitu kan, mau pembahasan program kerja yang akhir-akhir. Terus sering, maksudnya ada beberapa teman aku yang nggak masuk kamar gitu loh, maksudnya yang ngobrol dulu, entah ngopi apa-apa. Nah temen cewek aku ini katanya lihat di gudang gabah itu loh, yang tempat penyimpanan gabah itu, lihat katanya ada yang terbang putih gitu kan. Terus dia untungnya dia nggak panik gitu kan, dia cuma "aku pamit ya ke dalam ke kamar." Nah pas di kamar tuh baru cerita, "Aku lihat yang putih terbang," katanya gitu kan. Sumpah iya, apaan, lihat nggak tahu, intinya putih kayak melayang gitu, sumpah gila. Terus ya intinya ya udah sih kayak gitu doang. Ya emang sih apa ya, kayak horor banget gitulah poskonya. Dan
Kalau dibilang layak sih nggak layak, sebenarnya itu tuh kayak rumah kosong lah 3-4 tahun lalu, lo tahu sendiri kan pasti keisinya udah apa aja di situ. Ya untungnya kita bisa melalui itu 45 hari di situ, 45 hari dengan penuh teror-teror, tapi untungnya nggak ganggu sih. Kita bersyukurnya si makhluk ini nggak ganggu kita sampai nakut-nakutin apa gimana, enggak. Dia cuma kayak mungkin memperkenalkan diri bahwa mereka tuh ada di situ kayak gitu. Thank you.